Nah, ini tantangan soft skill yang harus dimiliki. Yang pertama, skill komunikasi. Ya, skill komunikasi sangat dibutuhkan di sini. Karena kita tidak hanya berkomunikasi dengan internal perusahaan, tetapi eksternal perusahaan. Dan nggak hanya satu instansi, tapi banyak instansi atau banyak klien gitu ya. Kemudian yang kedua itu kemampuan adaptasi. Nah, karakter atau sifat orang itu beda-beda. Jadi setiap klien itu berbeda-beda juga cara tanggapannya gitu, beda-beda. Jadi dari kita sendiri yang harus menyesuaikan, kita sendiri yang harus beradaptasi dengan klien tersebut gitu. Yang ketiga, negosiasi. Nah, ini negosiasi bukan hanya negosiasi harga, tapi negosiasi ketepatan pengumpulan laporan juga dengan internal perusahaan. Biasanya konsultan itu ngirim laporan itu suka mepet-mepet gitu kan. Jadi kita harus bisa negosiasi tanggal segini ya untuk pengumpulan terakhir gitu kan. Jadi kita biar sama-sama enak dalam pekerjaannya gitu. Yang keempat, multitasking dan terorganisir. Nah, kalau proyek ini nggak cuma dalam perjalanannya tidak hanya satu. Maksudnya perusahaan tidak hanya punya satu proyek gitu kan dalam satu waktu gitu, tapi banyak proyek dalam satu waktu. Nah, tergantung dari kita bisa membagi nggak, bisa nggak kadang sehari itu nggak cuma pikir satu proyek, tapi lebih dari satu proyek gitu. Kemudian terorganisir itu kita buat ini buat list-list sendiri gitu kan. Jadi ini kita inisiatif buat list sendiri, misal bisa di Excel, bukan project sih, pekerjaan apa yang harus kita lakukan dahulu gitu. Pekerjaan apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu gitu. Kemudian yang kelima, pengingat. Nah, karena banyaknya proyek yang harus dikerjakan, kemudian kita juga harus bisa mengingat gitu kan. Kadang ditanyain gitu ya sama atasan gitu tentang proyek apa yang lagi dikerjakan. Kemudian kita emang harus ingat gitu kan. Oh, proyek ini dengan perusahaan ini gitu kan. Terus ini lagi proses apa gitu. Jadi kita harus ingat, misalnya proyek A lagi proses dokumen, misalnya lagi dokumen penawaran, dan proyek B lagi proses negosiasi, atau proyek C lagi proses itu pengumpulan laporan aja gitu. Di situ dibutuhkan pengingat. Kalau misalnya teman-teman lemah dalam pengingat, kita bisa buat note gitu kan. Note di komputer ditempelin apa yang harus kita lakukan besok atau hari ini gitu kan. Dibuat note gitu. Oke, Bu, next. Nah, apakah profesi project admin di perusahaan itu menarik? Nah, kalau dibilang menarik, ya sangat menarik ya bagi teman-teman yang mau belajar. Saya pun masuk di sini juga belajar dari awal gitu kan. Nah, bagi saya ya ini memang tantangan yang menarik gitu. Kenapa nggak dicoba? Karena kita kan sebagai lulusan AB dan kita juga ada basic mata kuliah ini gitu kan. Jadi dengan bekerja kita dapat mengaplikasikan ilmu yang pernah kita pelajari di kuliah gitu. Jadi coba aja gitu, rasain tantangannya gitu. Oke, Bu. Kemudian keberhasilan suatu proyek sama dengan dokumentasi hasil proyek yang baik.
Nah, ini keberhasilan suatu proyek ini bisa dilihat dari 3 faktor. 3 faktor yaitu yang pertama waktu, tujuan, dan biaya. Kalau waktu itu bisa sesuai atau lebih cepat. Nah, ini menjadi salah satu keberhasilan suatu proyek. Yang kedua ini tujuannya tercapai enggak dalam suatu proyek. Yang ketiga itu cost atau biaya yang dikeluarkan itu sesuai enggak sama anggaran atau malah lebih bagus, lebih kecil dari anggaran yang ditentukan gitu. Nah, dokumentasi fase project itu dari dokumen kontrak yang tadi itu tanda selesainya project. Oke, Bu. Mungkin itu materi dari saya gitu ya, pengalaman sebagai admin project yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih, Desi. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan ke kakak kelasnya? Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk alumni yang sudah melaksanakan sharing session dengan sangat baik sekali. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.